Halo guys, perkenalkan nama saya Hanan Hadar Raihan. Saya dari LKB2 dengan NIM 2407398. Halo, nama saya Fathan Fawaz Ahmadinejad Gemantara Beladin dengan NIM 2407496. Halo, nama saya Muhammad Fahri Batilah, NIM saya 2409803. Halo, perkenalkan nama saya Fuladianti dengan NIM 242944. Perkenalkan nama saya Fitra Rami dengan NIM. Saya Reza Rahmadiana dengan NIM 2403081. Halo, perkenalkan nama saya Zahwa Fatima Idris dengan NIM 2405628. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Sarimala dengan NIM 2402986. Dan nama saya Arya Ditmaja dengan NIM 2405690. Oke guys, di sini kami akan sedikit memaparkan tentang permasalahan dan fenomena pendidikan di Indonesia pada 5 tahun terakhir ini. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2020 telah terjadi pergantian kurikulum yang semula kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Akibat dari transisi tersebut, banyak kualitas guru yang belum memadai untuk menjalankan kurikulum merdeka tersebut. Nah, permasalahan pendidikan di Indonesia yang berpusat pada kurikulum yang berubah cepat dan kualitas guru yang belum merata. Fenomena ganti menteri, ganti kurikulum mencerminkan kurangnya konsisten kebijakan yang memperburuk ketidakstabilan sistem pendidikan di Indonesia. Juga kualitas tenaga pendidik yang pendistribusiannya tidak merata menyebabkan rendahnya akses ke pendidikan yang lebih berkualitas. Akibatnya, banyak ketimpangan pendidikan antar wilayah, kualitas lulusan rendah, dan pembangunan sumber daya manusia yang terhambat. Permasalahan pendidikan Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yang pertama adanya perubahan kurikulum yang berulang. Indonesia mengalami perubahan kurikulum dimulai dari kurikulum KTSP atau kurikulum 2006, lalu kurikulum 2013 hingga kurikulum merdeka. Perubahan ini memberikan dampak kebingungan guru, siswa, dan orang tua menyesuaikan pembelajaran karena adaptasi yang sulit. Selain itu, guru dan siswa juga mengalami kesulitan dalam memahami metode dan materi pembelajaran di sekolah. Setelah kita membahas permasalahan dan fenomena kurikulum yang ada di Indonesia, selanjutnya saya akan membahas tentang fenomena dan permasalahan kualitas tenaga pendidik dan guru di Indonesia. Banyak guru yang kurang terampil dan minimnya pelatihan terutama di daerah 3T yang menjadi dasar permasalahan kurang perhatian pemerintah pada standarisasi dan keterampilan guru. Banyak sekolah yang berkreditasi rendah sehingga berdampak dengan mutu pendidikan yang rendah menjadi pengaruh kualitas peserta pendidik. Pemerintah sebagai agen utama harus refleksi dan fleksibel dan memahami pentingnya keterampilan guru yang berfokus pada pentingnya sosial yang terorganisir melintas ruang dan waktu untuk menghasilkan intelektual yang berkualitas pula. Pemerintah tentunya tidak diam mendengar fenomena dan permasalahan yang sudah disebutkan. Pada masa transisi ke kurikulum merdeka, Kemendikbudristek melakukan pendukungan, pelatihan dan kebijakan kepada sekolah-sekolah demi kelancaran kegiatan belajar mengajar. Daerah tertinggal, terdepan dan terluar merupakan wajah depan Indonesia yang harus didorong kemajuannya, khususnya dalam bidang pendidikan. Sebagai bahwa negara hadir dalam membangun sumber daya manusia dan sebagai pengatur harusnya hadir di yang ada di Indonesia. Jika tidak, kekeliruan dan ketertinggalan tetap menjadi kabar di mana saja. Khusus untuk daerah-daerah yang tertinggal, Kementerian Riset dan Teknologi membuat program khusus yang dibahas dalam Focus Group Discussion yang diadakan di Universitas Negeri Semarang pada tanggal 14 sampai 15 Agustus. Jadi program ini bernama dengan PPG 3T yang bertujuan untuk yang pertama itu membuka peluang terhadap putra-putra daerah 3T untuk ikut serta dalam pelatihan pendidikan profesi guru yang tersubsidi dan terasrama. Jadi mereka lebih bisa fokus terhadap studinya tanpa memikirkan biaya. Yang kedua itu
menyiapkan calon guru yang berkualitas. Jadi mereka nggak hanya bisa belajar tetapi juga kembali dan ikut serta dalam pembangunan pendidikan di kampung halamannya. Nah, yang ketiga itu bisa menguatkan SDM lokal. Jadi guru itu tentunya lebih memahami kondisi lingkungan di lingkungan siswa tersebut. Yang ketiga itu bisa menguatkan SDM lokal. Jadi karena guru itu lebih memahami kondisi lingkungan yang ada di siswa tersebut, maka pembelajarannya akan lebih efektif sesuai dengan lingkungannya. Cynthia Eka Putri Setio Yuliani yang dalam artikelnya yang berjudul Permasalahan Kurikulum Merdeka dan Dampak Kurikulum K13 dan Kurikulum Merdeka yang menyatakan pemerintah telah memberi bantuan terhadap permasalahan tersebut. Pertama, pelatihan guru. Pelatihan ini dapat mencakup seperti pengembangan modul ajar, asesmen, dan pengelolaan kelas yang berfokus terhadap siswanya. Yang kedua, infrastruktur seperti ruang kelas yang nyaman, akses internet, dan teknologi pembelajaran yang mendukung kurikulum merdeka. Yang ketiga, pengembangan modul ajar yang bertujuan untuk memberikan materi yang relevan dan selaras dengan kurikulum merdeka tersebut. Saya di sini akan menyebutkan untuk solusi yang diberikan dari kelompok kami untuk meningkatkan kualitas pendidik yang ada di Indonesia. Yang pertama itu pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Yang contohnya itu seperti pelatihan guru oleh Kemendikbud, seperti pelatihan guru penggerak yang fokus pada metode pembelajaran inovatif. Mendorong para guru untuk melanjutkan pendidikan tinggi, seperti memberikan dukungan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 untuk meningkatkan kompetensi akademik maupun pedagogik. Jadi solusi ketiga dari kelompok kami ini adalah reformasi kurikulum berbasis kompetensi. Jadi reformasi kurikulum berbasis kompetensi ini adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan siswa tersebut loh. Jadi dalam hal ini itu kurikulum dirancang untuk mencakup kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa gitu. Contohnya seperti sikap, pengetahuan, teoritis, praktik, dan lain-lainnya gitu. Supaya menekankan pada kompetensi siswa tersebut. Contohnya di Indonesia sendiri mungkin yang sudah diterapkan itu adalah di politeknik maupun sekolah menengah kejurusan atau SMK. Di sini politeknik dan SMK itu sangat menekankan kurikulum berbasis kompetensi. Kenapa? Karena di dalam SMK atau politeknik tersebut itu mereka itu memakai kurikulum yang menekankan mahasiswa atau siswanya itu untuk mempelajari hal yang dibutuhkan di dalam dunia kerjanya tersebut, misal teknik elektro pada SMK maupun politeknik. Nah, di situ siswa-siswa ataupun mahasiswa yang pada di jurusan teknik elektro tersebut akan di-push itu untuk mempelajari hal-hal yang akan berkaitan dengan dunia pekerjaan di jurusan tersebut tuh. Nah, mungkin itu adalah solusi ketiga dan terakhir dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf, dan dari kami terima kasih.